anggur baru dalam kantong yang baru. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam beragama kita selalu melihat ada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Namun kadang-kadang karena kebiasaan itu dijalankan tanpa menyadari maknanya, sehingga kadang-kadang kebiasaan atau adat istiadat yang ada itu menjadi tidak ada artinya atau tidak menjadi bermakna membawa perubahan bagi orang yang menjalankannya. Sebagai contoh, dalam beragama ada kewajiban untuk berpuasa, ya, kebiasaan berpuasa. Ya. Pada mulanya mungkin berpuasa itu sangat baik, ya, punya maksud baik juga, agar juga orang belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk juga menahan diri, ya, belajar untuk menyadari bahwa hidup tidak hanya tergantung dari makan dan minum saja. Namun seiring berjalannya waktu, karena kebiasaan menjadi sebuah kewajiban yang tanpa tahu nilainya, orang kemudian memaksakan orang lain juga melakukan kewajiban itu tanpa memberikan kesadaran tentang arti makna berpuasa. Nah, itulah yang juga terjadi pada zaman Yesus ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempertanyakan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Tidak sama seperti murid-murid orang Farisi atau murid-murid Yohanes yang berpuasa. Karena mereka melihat murid-murid Yesus makan dan minum. Nah, Yesus pun menanggapi dengan mengatakan, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kehadiran Yesus membawa perubahan juga di dalam hidup beragama. Karena dalam beragama sebagai orang Kristiani kita semua, ya, iman kita itu juga ditentukan atau kemudian intinya ada di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Ketika ada bersama dengan Yesus, memang kita selalu bisa bersuka cita karena Yesus dekat, Yesus yang mencintai kita ada bersama dengan kita. Yang tadi digambarkan seperti sahabat mempelai yang selama bersama dengan mempelai dia tidak berpuasa, ya, karena mengalami sukacita. Tetapi ada waktunya ketika mempelai atau Tuhan itu diambil dalam pengertian jauh, pada saat itulah mereka berpuasa. Nah, inilah arti baru dari puasa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Nah, ada saatnya kita tidak berpuasa, ya, karena kita menyadari bahwa kita bisa mengungkapkan sukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi ada saatnya kita harus berpuasa, ya, karena menyadari Tuhan jauh dari diri kita. Nah, kita berpuasa selain kita belajar menahan diri, mengendalikan diri, tetapi terlebih kita berpuasa sebagai bentuk keprihatinan kita dan sebagai bentuk pertobatan kita karena Tuhan jauh dari diri kita. Dan karena itu kita dengan berpuasa, kita juga berdoa supaya kita menjadi dekat kembali dengan Tuhan di dalam relasi hidup kita. Nah, disinilah kebaruan yang hendak dibawa oleh Tuhan, ya, Yesus kepada kita semua. Di dalam diri Yesus, Allah yang mencintai kita, yang mengasihi kita, dekat dengan kita. Karena itu ada dasar kita untuk selalu bersukacita dalam hidup kita. Tetapi kita juga kadang perlu menyadari bahwa kita sering menjauh dari Tuhan
atau Tuhan juga jauh dari diri kita. Karena itu kita perlu bertobat, karena itu kita perlu memperbaharui hidup kita. Kita bisa berpuasa dan juga berdoa supaya kita juga menata hidup kita kembali, mengarahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, karena itu di dalam menilai cara hidup kita tidak lagi menilai berdasarkan tradisi kebiasaan, tetapi menilai cara hidup kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita bertanya, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita dekat dengan Tuhan ataukah kita jauh dari Tuhan? Nah, disitulah Tuhan memberikan gambaran bahwa anggur yang baru harus dimasukkan dalam kantong yang baru, supaya sungguh-sungguh kemudian sukacita yang diberikan Tuhan karena kedekatan kita dengan Tuhan itu sungguh membawa kebaruan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah maknanya kita selalu tetap menjaga kedekatan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita ketika kita jauh dari Tuhan untuk bertobat, untuk memperbarui hidup kita. Disitulah kita baru juga perlu berpantang berpuasa, perlu juga selalu berdoa agar kita menjadi dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan memberkati.